Bersedia. Beri salam pada Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Ada yang nggak masuk hari ini? Kalau ini berarti kita mulai pembelajarannya, siap ya? Minggu yang lalu sebenarnya kita sudah bicara tentang badan usaha dan perusahaan ya, badan usaha dan perusahaan. Ini nanti kita masukkan dengan jenis-jenis badan usaha. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin tanya dulu, orang tuanya ada yang bekerja nggak di sini? Pak, kerja apa Pak? Kerja apa? Kerja itu Pak di rumah sakit Pak. Di rumah sakit. Ya, ada yang kerja di rumah sakit. Di tempat lain ada nggak? Di bengkel. Bengkel ya. Kemudian ada yang kerja di apa namanya, PLN nggak? Yang kerja di bank ada nggak? Nggak ada ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya adalah beberapa usaha-usaha yang ada dalam perekonomian kita. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu badan usaha. Mungkin ada yang masih ingat badan usaha itu apa? Ada yang masih ingat? Badan usaha itu apa ya? Usaha adalah suatu kesatuan politik ekonomi yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Ya, satu kesatuan yuridis untuk menjalankan usaha dalam rangka mencapai keuntungan. Jadi yang namanya usaha itu, kalau dia berusaha pasti tujuan akhirnya adalah mencari keuntungan. Kalau tidak mencari keuntungan itu namanya bukan usaha. Ya, makanya tetapi kalau yang berbentuk badan usaha dia harus berbadan hukum. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai jenis-jenis badan usaha ya. Jenis badan usaha ini kalau kita lihat ya, bahwa usaha-usaha yang ada di masyarakat itu sangat banyak ya. Seperti yang disebutkan tadi, ada yang di bengkel gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit itu termasuk bukan usaha, itu pekerjaan. Nanti kalau dia usaha itu berarti dia bekerja di tempat yang untuk mencari keuntungan. Kalau rumah sakit kan bukan cari untung, ya, melayani kepentingan umum. Nah, kalau yang di bengkel tadi itu termasuk bekerja di bidang usaha, ya. Ada beberapa jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah badan usaha milik negara. Apa itu badan usaha milik negara? Yang namanya badan usaha milik negara, kalau kita bicara badan usaha milik siapa, maka itu pasti kaitannya dengan modalnya siapa yang punya. Jadi kalau namanya badan usaha milik negara, berarti usaha tersebut modalnya harus atau berasal dari negara. Nah, bagaimana kalau misalnya ada sebagian modal milik negara, ada sebagian modal milik swasta misalnya? Maka ketentuannya itu di dalam aturannya itu disebut badan usaha milik negara kalau modalnya itu 51% lebih atau setengah lebih modalnya itu berasal dari negara, maka itu disebut dengan badan usaha milik negara atau yang kita singkat dengan BUMN. Yang kedua, ini apa ciri-ciri badan usaha milik negara? Yang saya sebutkan tadi adalah modal sebagian atau seluruhnya berasal dari negara. Itu ciri utama ya dari badan usaha milik, itu dikatakan milik negara. Yang pertama itu jika modalnya berasal dari kekayaan negara.
berasal dari negara. Siapa yang dimaksud negara di sini? Pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat. Karena kalau nanti ada juga badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau dia pemerintah daerah itu namanya bukan badan usaha milik negara. Jadi kalau milik negara itu udah pasti, udah otomatis itu adalah miliknya pemerintah pusat. Ya. Yang kedua, tujuannya itu adalah untuk melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan. Ini badan usaha, ciri dari badan usaha milik negara itu selain tujuannya tadi mencari untung, tetapi juga dia bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat. Apa itu kepentingan masyarakat? Yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu biasanya itu dilakukan oleh badan usaha milik negara. Seperti apa? Lampu misalnya, listrik. Nah, makanya nanti listrik itu siapa yang ngelola? Biasanya adalah usaha-usaha milik negara. Ya, atau apalagi yang kalian tahu? Kalau air nanti daerah, ya, untuk apa? Kalau yang kedua itu misalnya apa? Minyak. Siapa yang mengelola minyak kita? Pertamina biasanya kan. Nah, Pertamina itu adalah salah satu contoh badan usaha milik negara. Kemudian yang ketiga itu diatur dan diawasi oleh pemerintah. Itu kalau badan usaha milik negara. Jadi ada tiga tadi ya. Pertama, modal yang berasal dari negara. Yang kedua, tujuannya melayani kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Dan yang ketiga, diatur dan diawasi oleh pemerintah. Selanjutnya, bentuk badan usaha yang berikutnya itu adalah badan usaha milik daerah. Kalau kita bicara daerah itu di Indonesia itu apa tingkatannya? Ada berapa tingkatan pemerintah daerah? Ada dua ya. Apa saja tadi? Provinsi, kabupaten. Iya, satu tingkat provinsi, satu lagi tingkat Daerah. Jadi kalau badan usaha milik daerah ini berarti yang punya usaha itu adalah pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerahnya? Bisa milik provinsi, bisa juga milik Kabupaten. Kalau dia modalnya berasal dari pemerintah provinsi, maka itu dinamakan sebagai badan usaha milik daerah provinsi. Tapi kalau misalnya modalnya itu milik pemerintah daerah kabupaten, maka itu disebut sebagai badan usaha milik daerah kabupaten. Jadi harus terpisah itu ya. Jadi tidak boleh kita samakan ini BUMD milik Bengkulu, belum tentu. Karena ada pemiliknya provinsi Bengkulu, bisa juga pemiliknya itu adalah kabupaten. Tergantung siapa yang memiliki modalnya, siapa yang punya modalnya. Seperti yang kita katakan tadi, yang disebut sebagai badan usaha milik daerah berarti itu modalnya berasal dari pemerintah daerah. Sekarang kita lihat apa ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama itu adalah bagian dari sudah ya. Modalnya berasal dari pemerintah daerah. Yang kedua, fokus pada pengembangan ekonomi daerah. Jadi usahanya itu bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah ya, apa yang mungkin yang bisa dikelola di daerah, itulah yang menjadi bagian dari usaha badan usaha milik daerah. Ini juga biasanya berkaitan juga dengan kepentingan masyarakat secara umum ya. Selanjutnya yang ketiga adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah. Ini yang barusan saya katakan. Biasanya usaha-usaha pemerintah itu yang berkaitan langsung dengan kehidupan orang banyak. Kalau misalnya jualan cabai atau kebun cabai itu kan nggak berkait langsung ya, maka
itu biasanya tidak dilakukan oleh pemerintah, ya baik pemerintah daerah maupun badan usaha milik swasta. Coba siapa yang bisa mengartikan kira-kira dari dua yang saya sebutkan tadi? Kalau milik daerah berarti apa tadi? Modalnya Dari daerah. modalnya dari pemerintah daerah. Kalau BUMN tadi dari negara. modalnya dari pemerintah atau negara. Negara. Kalau swasta berarti apa? Modalnya dari swasta. Badan usaha yang modalnya berasal dari swasta. Siapa yang dimaksud swasta? Iya, ya artinya bukan pemerintah, ya kan? Siapa bukan pemerintah? Ya kita termasuk. Ya, swasta ini sebenarnya nanti selain pemerintah itu bisa swasta nasional, bisa juga swasta asing. Ada apa namanya orang asing yang membuka usaha di dalam negeri, maka itu juga disebut sebagai badan usaha milik swasta. Ini swastanya swasta Asing. Nah, kalau tadi ada yang mencontohkan bengkel gitu ya, nah, itu berarti badan usaha milik swasta. Itu usaha yang milik swasta. Karena yang punya modal adalah orang tuanya sendiri. Itu menunjukkan berarti badan usaha. Sifatnya perorangan, maka nanti disebut sebagai perusahaan perorangan. Ada yang bermodalnya atau dikelola secara berkelompok. Kalau secara berkelompok itu ada 3. Mungkin kalian sudah pernah sering dengar kan? Yang pertama itu adalah apa? Firma. Pernah dengar firma? Nanti kita lihat ya. CP. Pernah dengar CP? Yang ketiga PT. Pernah dengar PT ya? Ini adalah bentuk badan usaha yang berbentuk apa namanya, yang termasuk dalam kategori badan usaha milik swasta. Nah, jadi ada firma, CP, dan PT. Apa itu firma? Firma itu nanti adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, ya, dengan menggunakan nama bersama. Jadi misalnya si ini dengan ini punya modal bersama, punya modal uang, kemudian ingin membuka usaha sama-sama. Kemudian dia kumpulkan uang sama-sama, mendirikan sebuah usaha dengan nama bersama, yang nama yang disepakati, maka usahanya itu bisa kita sebut sebagai firma. Jelas ya? Jadi 2 orang atau lebih mengenai badan usaha milik swasta. Ada berapa tadi? 4 ya. Perorangan. Kalau perorangan bengkel tadi itu contohnya ya. Yang kedua apa? Yang kedua tadi firma. Ada yang masih ingat tadi apa firma? Satu atau 2 orang. Iya. Dikelola oleh 2 orang atau lebih. Ya. Dengan menjalankan usaha secara Sama-sama. Jangan lupa ya, dikelola dengan modal bersama, dikelola juga bersama. Biasanya juga menggunakan nama bersama. Nama bersama ini tidak mesti namanya digabung, nggak tergantung nama yang disepakati. Ada juga orang sering memberikan nama misalnya Three Brothers, 3 bersaudara. Nanti dia kelola usaha itu bersama 3 saudara. Kan modalnya apa namanya 3 saudara. Yang ketiga tadi apa? CP. Apa itu CP tadi? CP. Modalnya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Ada yang menjalankan usaha, ada yang hanya sebatas modal. Ya. Silakan kelompok 1
presentasikan hasilnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami menyimpulkan bahwa keunggulan firma diantaranya kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Yang kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan masing-masing sekutu. Sedangkan kelemahan firma antara lain terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan di antara para pemilik atau pendiri. Yang kedua, keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Itulah yang dapat kami simpulkan dari firma. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelemahan usaha perseorangan adalah tanggung jawab pimpinan tidak terbatas, besarnya modal terbatas, dan kerugian ditanggung sendiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalian sudah tahu ya ada berbagai jenis badan usaha milik swasta. Coba kita ulangi lagi. Ada berapa tadi? Ada 4. Coba siapa yang tadi sebutkan? Enggak apa-apa. PT, CP, Ya. Jadi badan usaha milik swasta itu dapat kita simpulkan ada 4 ya. 1 berbentuk perseorangan, berarti modalnya ada 1 orang. Yang kedua firma, yang ketiga CV, dan yang keempat ketika nanti kita punya modal, tentu kita bisa memilih bentuk badan usaha apa yang akan kita jalankan. Ya, kalau misalnya nanti kita punya modal yang banyak, mungkin kita bisa memilih bentuk badan usaha berbentuk PT. Kalau misalnya kita ingin ajak kawan, kita bisa memilih badan usaha yang berbentuk firma dan sebagainya. Ya, jadi itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya merasa cukup, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Kita akan bicara tentang badan usaha milik negara. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Cukup sekian hari ini. Silakan masih jawab. Surya. Ini sama apa?